welcome back again in my channel, The Club Dania English Club, with me Dania Agatha. Hai, selamat datang kembali di channel saya, The Club Dania English Club, dengan saya Dania Agatha. And now, I would like to discuss about how to give and respond to news in English. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memberikan atau juga merespon dari berita di dalam bahasa Inggris. Ya. There are many different ways to give news in English, whether it is a good news or bad news. Ada banyak cara ya yang bisa disampaikan jika kita ingin menyampaikan sesuatu informasi atau berita dalam bahasa Inggris dan juga menyampaikannya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk klik subscribe dan juga like videonya. Juga jangan lupa untuk share video ini. Jika ada pertanyaan seputar dengan materi yang sedang disampaikan atau mungkin juga materi yang ingin dibahas, boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, seperti tadi saya bilang, sebenarnya kita banyak sekali menyampaikan informasi ya. Kadang-kadang kita ingin memberitahukan pada seseorang hal yang baik atau hal yang buruk, kabar baik atau kabar buruk. Nah, sebetulnya bagaimana sih dalam bahasa Inggris itu? Menyampaikan dalam bahasa Inggris kabar baik adalah hal yang mudah. Menyampaikan kabar baik itu tentu hal yang mudah. Tetapi ketika menyampaikan kata atau kabar buruk, biasanya orang akan lebih berhati-hati. Nah, ada beberapa ekspresi di dalam bahasa Inggris atau frase ya dalam bahasa Inggris yang bisa membantu kalian untuk menyampaikan sesuatu atau informasi atau berita yang baik dan yang buruk dalam bahasa Inggris. Oke. Ada frase-frase, saya akan mulai dulu. How to give a good news in English ya. Good news in English. How to giving good news in English. Okay. You can say, I'm really pleased to tell you. I'm really pleased to tell you. Ya. Saya akan senang memberitahukan kamu. For example, you have been awarded a bonus by the management this year. I'm really pleased to tell you, you have been awarded a bonus by management this year. Okay. Second, yang kedua, you can also say, I've got a bit of good news to tell you. I've got a bit of good news to tell you. For example, we are going to have a baby. Isn't it that wonderful? Yeah. I've got a bit of good news for you, or I have got a bit good news to tell you. We are going to have a baby. Isn't that wonderful? Okay. Great news for you. You are in the team for next match. You play well last week and you deserve your place. Kata I'm really pleased to tell you atau I've got a bit good news for you atau good news to tell you itu adalah frase-frase yang bisa digunakan ketika kita ingin menyampaikan sebuah berita atau informasi yang baik dalam bahasa Inggris ya. Kabar baik nih, I have a good news for you. I have a bit good news to tell you. Great news for you. Ada kabar baik nih. Rata-rata seperti itu, oke? Now, how to respond ya? Bagaimana sebenarnya merespon kabar baik tersebut? How to respond the good news? You can say, wow, that sounds exciting. Wow, that sounds exciting. That's great. Congratulations. That's wonderful. That's fantastic. I'm glad to hear that. I'm delighted to hear that. Ya, artinya, wow, kedengarannya menarik, ya, bagus sekali, selamat ya, atau that's wonderful, wow, luar biasa, atau juga bisa I'm glad to hear that, saya senang mendengarnya. Itu bisa digunakan frase-frasenya sebagai bagaimana kita merespon dari sebuah good news atau kabar baik. Okay? What about if we want to tell someone else and give them a bad news? Bagaimana kalau misalnya kita ingin menyampaikan
kalimat atau kata atau berita yang kurang menyenangkan atau yang nggak enak ya, kabar buruk, kita bisa menyampaikannya dengan frase-frase berikut ini. I'm afraid I have some bad news to tell you. I'm afraid I have some bad news to tell you. Bla bla bla, lalu dilanjutkan dengan informasinya. Oke? I'm so sorry have to say this, but I'm so sorry to say this, but ya. I really don't know how to say it, but I really don't know how to say it, but okay. I really feel bad to have to say this, but I really feel bad to have to say this, but I'm sorry, I've got a bit of bad news for you. I'm sorry, I've got a bit bad news for you. For example, you want to dump your girlfriend or boyfriend, misalnya ya, kamu ingin mencampakkan gitu pacarmu atau kekasihmu. You can say, I'm afraid I have some bad news to tell you. I'm sorry, I don't think we can be together anymore. I have met someone else, and I think our relationship has gone as far as it could go. Nah, kata yang tadi saya sebutkan, I'm afraid I have some bad news for you. I'm sorry have to say this. I really don't know how to say it, but okay. I really feel bad I have to say this, but itu adalah satu contoh-contoh frase yang bisa digunakan untuk menyampaikan kabar yang kurang mengenakan atau menyampaikan sesuatu ketika kabar tersebut seperti tidak diinginkan oleh orang tersebut ya. Jadi kita bisa menyampaikannya. Kita minta maaf dulu, I'm sorry but I have a bad news for you. Maaf, saya kayak punya kabar yang kurang menyenangkan untuk kamu. Itu lebih polite dan lebih acceptable, lebih bisa diterima. Oke. Now what about if you heard ya? Bagaimana kalau misalnya kita mendengar kabar buruk atau kabar yang kurang mengenakan dari orang lain, apapun itu. Misalnya ada yang curhat sama kamu bahwa oh dia habis diputusin pacarnya, atau mungkin dia habis nggak lulus ujian, atau mungkin tidak masuk, tidak diterima kerja, tidak lolos interview dan sebagainya. How to respond it in English? Bagaimana meresponnya dalam bahasa Inggris? Okay. You can say, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Aduh, maaf ya, saya menyesal mendengarnya. Okay. My goodness, it's a very terrible news. Ya ampun, ini kabar yang buruk banget ya. My goodness, it's very terrible news. Poor you, I do sympathize you. Poor you, I do sympathize you. Aduh, kasihan banget, saya ikut simpati ya sama kamu. Okay. That must be awful. That must be awful. Ya. That's so unfortunate. That's so unfortunate. Duh, kurang beruntung ya. Duh, sial banget gitu. For example like that. Okay. Please accept my deepest sympathy. Please accept my deepest sympathy. Maybe this is a little less formal, agak lebih sedikit formal ya. Accept my sympathy ya. My deepest sympathy. Saya turut simpati yang paling dalam ya. Saya bersimpati terhadap yang paling dalam. Oke. Okay? Or oh dear, that's too bad. Oh dear, that's too bad. Ya. Itu juga bisa disampaikan jika kita menanggapi atau merespon kabar yang kurang menyenangkan. Oke. Okay? I'm sorry to hear that. Poor you, I do sympathize you. That must be very awful. Oh my goodness, that's too bad. What else? Please accept my deepest sympathy. This is also can be used for responding bad news ya. Itu juga bisa digunakan atau dipakai. Nah, jadi sudah tahu bagaimana kalau kita ingin memberikan kabar baik, kabar buruk, dan juga merespon kabar baik dan kabar buruk, pasti sudah tahu ya. Kabar baik, I have a good news for you. Congratulations, responnya, oke? Okay? I'm sorry,
I have to tell you this. It's really hard for me to say for you, but I have to tell you. I have some bad news for you. Oh my goodness, that's terrible. Itu bisa diucapkan untuk merespon dan memberikan kabar baik maupun buruk. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa jika masih kurang jelas bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Dan jika ingin ada materi lain yang mau dibahas, boleh juga. Kira-kira saya mau bahas materi ini dong, sampaikan juga di kolom komentar. Oke, saya Dania Agatha, sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye!